A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maude Ananda Lestari, NIM 22475093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori konstruktivistik. Baik, sebelum masuk pada pembahasan inti, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konstruktivistik. Konstruktivistik adalah teori belajar yang menekankan bahwa peserta didik membangun atau mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan pemahamannya dari pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori konstruktivistik menurut salah satu tokoh, yaitu Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog asal Swiss yang dikenal sebagai pelopor teori perkembangan kognitif anak. Ia memandang anak sebagai ilmuwan kecil yang secara aktif membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan. Piaget menekankan bahwa pembelajaran terjadi sebagai hasil dari asimilasi dan akomodasi terhadap pengalaman baru. Prinsip utama dalam teori Jean Piaget. A. Skema. Skema adalah struktur mental atau kerangka berpikir yang digunakan seseorang untuk memahami dan merespon pengalaman. Contohnya, seorang anak memiliki skema bahwa semua benda berbulu adalah kucing. B. Asimilasi. Asimilasi yaitu proses memasukkan pengalaman baru ke dalam skema yang sudah ada. Contohnya, seorang anak melihat kelinci dan menyebutnya kucing karena berbulu. C. Akomodasi. Akomodasi adalah proses mengubah skema lama atau membentuk skema baru agar sesuai dengan pengalaman baru. Contohnya, seorang anak belajar bahwa kelinci dan kucing berbeda, lalu membuat skema baru untuk kelinci. D. Equilibration, yaitu proses penyeimbangan antara asimilasi dan akomodasi untuk mencapai pemahaman yang stabil atau equilibrium. Keseimbangan ini penting agar anak terus berkembang secara kognitif. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh aplikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Yang pertama, dengan menggunakan strategi mengaktifkan pengalaman langsung. Misalnya, guru menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa mengalami sendiri materi pembelajaran. Kedua, memberi tugas sesuai tahap perkembangan. Sebaiknya, tugas belajar disesuaikan dengan kemampuan kognitif siswa berdasarkan tahapannya. 3. Mendorong eksplorasi dan penemuan. Contohnya, siswa diberi kesempatan untuk mengeksplorasi dan menyelidiki konsep sendiri. 4. Menggunakan permainan edukatif. Strategi ini sangat cocok untuk tahap pro-operasional dan konkret untuk meningkatkan pemahaman melalui aktivitas bermain. Terakhir, bisa dengan membangun konflik kognitif, seperti guru dapat memberi masalah yang sedikit di luar pemahaman siswa untuk mendorong akomodasi dan pertumbuhan skema. Teori ini berhubungan dengan perkembangan siswa. Pertama, perkembangan kognitif. Teori Piaget sangat fokus pada perkembangan kemampuan berpikir logis dan struktural. Ia memberikan dasar untuk mengidentifikasi kemampuan berpikir anak berdasarkan usia. Kedua, perkembangan afektif. Walau tidak langsung membahas afeksi, Piaget memberikan kepercayaan diri dan rasa ingin tahu sebagai bagian dari perkembangan diri. Ketiga, perkembangan psikomotor. Pada tahap sensiromotor dan prooperasional, aktivitas fisik menjadi sarana utama anak memahami dunia, sehingga penting untuk memberi stimulus gerak dan manipulasi objek. Baik, kesimpulannya adalah teori konstruktivistik menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran.
Dengan pendekatan ini, pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor dapat terjadi secara terpadu karena siswa dilibatkan secara menyeluruh dalam berpikir, merasakan, dan bertindak.